Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang kesetimbangan kimia dan faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama adalah reaksi kimia reversibel dan irreversibel. Berdasarkan arah reaksinya, reaksi kimia dikelompokkan menjadi dua, yaitu reaksi reversibel dan reaksi irreversibel. Nah, apa sih reaksi reversibel dan irreversibel? Reaksi reversibel adalah reaksi kimia yang berjalan dua arah atau bolak-balik dari reaktan membentuk produk dan dapat kembali membentuk reaktan, sehingga nanti tanda panahnya bolak-balik seperti ini ya. Kemudian reaksi irreversibel adalah reaksi kimia yang berjalan searah dari reaktan membentuk produk dan tidak dapat kembali membentuk reaktan. Nanti tanda panahnya akan satu arah seperti ini. Contoh dari reaksi reversibel adalah CH3COOH dalam bentuk aqueous menghasilkan CH3COO- dalam bentuk aqueous ditambah dengan H+ dalam bentuk aqueous. Aqueous itu larutan ya. Nah, nanti CH3COO- ini ditambah dengan H+ akan kembali membentuk CH3COOH. Inilah yang disebut dengan reaksi reversibel, reaksi bolak-balik. Kemudian contoh dari reaksi irreversibel yaitu NaCl dalam bentuk aqueous menghasilkan Na+ ditambah dengan Cl dalam bentuk aqueous juga. Tetapi reaksi ini tidak bisa membentuk kembali NaCl karena di sini reaksinya adalah reaksi irreversibel. Nah, kemudian apa sih yang dimaksud dengan setimbang atau kesetimbangan? Saat mempelajari laju reaksi, kita telah memahami bahwa suatu reaksi kimia berlangsung dalam kecepatan tertentu, termasuk reaksi irreversibel. Pada reaksi reversibel, reaksi berlangsung dalam dua arah. Arah pertama adalah pembentukan produk dari reaktan yang disebut dengan reaksi maju atau forward ke arah kanan ya. Arah kedua adalah pembentukan kembali reaktan oleh produk. Jadi pembentukan kembali reaktan oleh produk. Nah, ini disebutnya reaksi backward atau reaksi balik. Jadi ada reaksi maju, ada reaksi balik. Nah, reaksi maju dan reaksi balik memiliki laju reaksinya masing-masing. Suatu kondisi saat laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik disebut dengan kondisi setimbang. Dengan demikian, reaksi setimbang atau kesetimbangan adalah suatu kondisi pada reaksi reversibel saat laju reaksi maju sama dengan laju reaksi balik. Dalam reaksi setimbang, konsentrasi setiap komponen dalam reaksi adalah tetap. Hal ini terjadi karena penguraian suatu komponen berlangsung dalam kecepatan yang sama dalam pembentukannya kembali. Nah, inilah yang dinamakan dengan kesetimbangan dinamis. Dalam kesetimbangan dinamis, tidak tampak perubahan secara makroskopik, artinya tidak kelihatan oleh mata telanjang begitu ya. Tetapi perubahan mikroskopik sebenarnya terus berlangsung. Berikutnya ada kesetimbangan homogen dan kesetimbangan heterogen. Apa sih kesetimbangan homogen dan heterogen itu? Nah, kesetimbangan homogen adalah kondisi setimbang pada reaksi reversibel saat zat-zat yang terlibat reaksi berada dalam fase atau wujud yang sama. Jadi wujudnya sama ya. Contohnya reaksi ini. N2O4 dalam wujud gas menghasilkan 2NO2 dalam wujud gas. Nah, ini disebut dengan kesetimbangan homogen karena fase kedua zatnya adalah sama. Lalu kesetimbangan heterogen adalah kondisi setimbang pada reaksi reversibel saat zat-zat yang terlibat dalam reaksi berada dalam fase atau wujud yang berbeda. Contohnya ini, H2O dalam bentuk liquid, wujudnya liquid,
menghasilkan H+ dalam bentuk aqueous dan OH- dalam bentuk aqueous. Liquid ini cair ya, sementara aqueous ini larutan, dalam bentuk larutan. Nah, ini memiliki fase atau wujud yang berbeda, maka disebut dengan kesetimbangan heterogen. Pada sistem kesetimbangan heterogen, nilai konstanta kesetimbangan hanya dipengaruhi oleh zat-zat yang berwujud gas dan aqueous saja. Jadi nanti untuk liquid, H2O yang liquid, tidak akan masuk ke dalam nilai konstanta kesetimbangan. Berikutnya adalah hukum kesetimbangan dan tetapan kesetimbangan. Apa bunyi dari hukum kesetimbangan? Nah, hukum kesetimbangan menyatakan jika suatu reaksi dalam keadaan setimbang, maka nilai perbandingan hasil kali konsentrasi produk dipangkatkan koefisiennya dengan hasil kali konsentrasi reaktan dipangkatkan koefisiennya adalah konstan. Nah, secara umum, nilai konstanta kesetimbangan pada suatu reaksi dapat ditentukan sebagai berikut. Misalnya ada reaksi seperti ini. Maka konstanta kesetimbangannya adalah konsentrasi C pangkat C kecil dikali dengan konsentrasi D pangkat D kecil dibagi dengan konsentrasi A pangkat A kecil dikali dengan konsentrasi B pangkat B kecil. Di mana K adalah konstanta kesetimbangan, konsentrasi A, B, C, dan D adalah konsentrasi zat-zat dalam satuan mol per liter atau M, dan A, B, C, D yang kecil ini disebutnya koefisien reaksi. Nah, berikutnya ada konstanta kesetimbangan tekanan parsial atau Kp. Untuk sistem kesetimbangan homogen dengan zat-zat berwujud gas, konstanta kesetimbangannya juga dapat dihitung dengan data tekanan parsial. Nah, tekanan parsial adalah tekanan suatu gas yang menempati ruang bervolume tertentu pada suhu tertentu. Nilai konstanta kesetimbangan yang dihitung berdasarkan tekanan parsial disimbolkan dengan Kp. Nah, bagaimana cara memperoleh Kp? Itu hampir sama dengan kita memperoleh Kc. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat persamaan reaksi berikut ini. Ada reaksi seperti ini. Maka nilai Kp-nya adalah konsentrasi P, C, pangkat C kecil dikali dengan PD kali pangkat D kecil dibagi dengan PA pangkat A kecil dikali dengan PB pangkat B kecil. Di mana Kp-nya itu adalah tekanan parsial. Ya, P-nya itu berarti PC itu artinya tekanan parsial C, tekanan parsial D, ini tekanan parsial A, tekanan parsial B, dipangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Lalu apa hubungan Kc dengan Kp? Nah, masih ingat rumus Kc? Yaitu konsentrasi produk dibagi dengan konsentrasi reaktan. Dengan diketahui besarnya volume ruang atau wadah, suhu, dan jumlah mol gas-gas dalam reaksi saat setimbang, nilai tekanan parsial masing-masing gas dapat dihitung dengan rumus gas ideal. Nah, oleh sebab itu, didapat hubungan antara Kp dan Kc yang menyertakan di dalamnya ada rumus gas ideal, yaitu Kp sama dengan Kc dikali dengan R dikali dengan T dipangkatkan dengan delta M, di mana Kp-nya adalah konstanta kesetimbangan tekanan parsial, Kc-nya adalah konstanta kesetimbangan konsentrasi zat, R-nya adalah konstanta gas ideal, dan T-nya adalah suhu mutlak, serta delta N adalah selisih antara jumlah koefisien produk dengan jumlah koefisien reaktan. Nah, berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Apa saja faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu? Yang pertama ada konsentrasi zat.
Bagaimana konsentrasi zat dapat mempengaruhi kesetimbangan? Nah, dalam suatu sistem kesetimbangan, jika konsentrasi salah satu zat diubah, maka kesetimbangan akan bergeser menjauhi zat yang dinaikkan konsentrasinya atau bergeser ke arah zat yang diturunkan konsentrasinya. Sebagai contoh, perhatikan reaksi pembentukan amoniak berikut. N2 ditambah 3H2 menghasilkan 2NH3. Apabila konsentrasi N2 reaktan ini dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah pembentukan NH3. Jadi dia akan bergeser ke kanan, ya. Jadi kalau N2 atau H2 konsentrasinya dinaikkan, maka dia akan bergeser ke kanan. Bergeser menjauhi zat yang dinaikkan konsentrasinya. Apabila konsentrasi NH3 diturunkan, maka kesetimbangan juga akan bergeser ke arah kanan. Jadi kalau ini diturunkan, maka hal yang sama akan terjadi, yaitu bergeser ke arah kanan, mendekati zat yang diturunkan konsentrasinya. Ya. Berikutnya adalah suhu. Suhu sistem. Nah, pengaruh suhu pada pergeseran kesetimbangan adalah sebagai berikut. Jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau delta H-nya positif. Nah, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah reaksi eksoterm atau delta H-nya negatif. Contoh sebagai berikut. Ada persamaan reaksi seperti ini. Karena delta H-nya ini negatif, maka artinya reaksi ke arah kanan itu reaksi eksoterm. Dan sebaliknya, reaksi ke arah kiri berarti reaksi endoterm. Sehingga jika suhu dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm, berarti ke kiri. Sementara jika suhu diturunkan, maka reaksi akan bergeser ke kanan atau ke arah eksoterm. Karena ke kanan itu eksoterm, karena delta H-nya negatif. Faktor berikutnya adalah volume dan tekanan. Nah, di sini bagaimana volume dan tekanan bisa mempengaruhi pergeseran kesetimbangan? Disebutkan bahwa jika volume diperbesar, otomatis tekanannya diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang lebih besar. Sementara jika volume diperkecil atau tekanan diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien reaksi yang lebih kecil. Tetapi jika jumlah koefisien reaksi sebelah kiri reaktan dan sebelah kanan produk itu sama, maka tidak menggeser kesetimbangan. Misalnya ada reaksi seperti ini. Nah, kita lihat koefisien di sebelah kiri ada 3 ditambah 1, berarti 4. Sementara di sebelah kanan hanya 2. Jika volume diperbesar, tekanan diperkecil, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Karena koefisiennya lebih besar yang kiri daripada yang kanan. Sebaliknya, jika volume diperkecil, maka dia akan bergeser ke kanan. Sementara contoh yang lain ada 2SO3 menghasilkan 2SO ditambah O2. Jika volume diperbesar, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kanan. Kalau tadi ke arah kiri, karena koefisien sebelah kiri lebih besar, sekarang ke arah kanan, karena koefisien sebelah kanan lebih besar. Lihat yang kanan 2 ditambah 1 koefisiennya, 3, sementara yang kiri 2. Berikutnya, misalnya ada reaksi seperti ini. Ini koefisiennya kiri 2, yaitu 1 ditambah 1. Jadi 2 koefisiennya, dan ini juga 2. Ya, sebelah kanan juga 2. Nah, jika jumlah koefisien reaksi sebelah kiri sama dengan jumlah koefisien reaksi sebelah kanan, maka perubahan volume dan tekanan tidak menggeser kesetimbangan. Artinya ini volumenya mau diperbesar, mau diperkecil, dia tidak akan bergeser ke kanan maupun ke kiri. Nah, berikutnya ada penambahan katalis. Faktor berikutnya adalah penambahan katalis.
Katalis adalah senyawa yang dapat mempercepat laju reaksi dengan cara menurunkan energi aktivasi. Pada reaksi reversibel, katalis dapat mempercepat tercapainya kesetimbangan. Ini hampir sama dengan laju reaksi ya. Katalis juga sama akan mempercepat laju reaksi. Namun tidak mempengaruhi pergeseran kesetimbangan atau jumlah produk yang dihasilkan. Itulah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Berikutnya adalah contoh soal. Pada reaksi kesetimbangan seperti ini, nah ini delta H-nya positif. Bagaimana pengaruhnya terhadap CO, berarti CO yang ini ya, produk, jika ditambah CO2, ini reaktannya ditambah, suhu dinaikkan, suhu diturunkan, dan tekanan diperbesar. Maka penyelesaiannya adalah yang pertama, jika ditambahkan CO2, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Ke kanan ya. Kesetimbangan bergeser ke kanan karena CO2 yang ditambahkan, maka dia akan bergeser ke kanan. Sehingga CO bertambah. Dan B, jika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Sehingga jumlah CO juga bertambah. Dan yang C, jika suhu diturunkan, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri, sehingga CO berkurang. Dan D, jika tekanan diperbesar, maka kesetimbangan tidak bergeser, karena jumlah koefisien sebelah kanan sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Sebelah kiri dan sebelah kanan jumlah koefisiennya sama. Nah, coba diskusikan dengan kelompok belajarmu jika ada reaksi kesetimbangan seperti ini. Ada CO2 ditambah H2 menghasilkan CO ditambah H2O dengan delta H-nya positif 41,2 kJ. Ke arah mana pergeseran kesetimbangan jika A, pada suhu dan tekanan tetap ditambahkan gas H2? Bagaimana pengaruhnya terhadap gas CO? Yang B, pada suhu dan tekanan tetap uap air atau H2O dikurangi. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap gas CO? Dan dia akan bergeser kemana? Yang C, pada suhu tetap dan tekanan diperbesar, bagaimana pengaruhnya terhadap gas CO? Bertambah atau berkurang? Dan dia bergeser kemana? Yang D, pada volume tetap suhu dinaikkan, bagaimana pengaruhnya terhadap gas H2? Dan dia akan bergeser kemana? Silakan didiskusikan dengan kelompokmu, boleh dicatat di dalam buku catatan dan nanti akan dibahas ketika pertemuan berlangsung. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang sudah Ibu jelaskan bisa memberikan kefahaman kepada kalian. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.